potensi diri manusia itu apakah pernah dibahas oleh Sang Buddha sendiri? Ya, memang justru di dalam konsep Buddhis semua adalah pengembangan potensi diri. Nah, tetapi saya tertarik dengan ceritanya Pak Adi tadi tentang petani dengan biji semangkanya. Ya? Oh, mangga. Oh, ternyata Anda mendengar juga ya. Saya pikir ngantuk loh. Hebat itu. Wah, sampai Pak Adi saja bingung-bingung. Mangga atau semangka tadi contohnya ya. Wah, tapi ternyata Anda hebat ini. Nah, saya jadi tertarik juga untuk memberikan satu kisah yang lain tentang potensi diri. Jadi kita belum berbicara tentang konsep Buddhis dulu. Karena kita akan melihat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari potensi diri ini ternyata juga bisa dikembangkan. Cerita yang sama tentang petani yang ingin mengambil biji mangganya yang tadi diceritakan oleh Pak Adi. Ya, tadi kan Pak Adi cerita bahwa petani tadi diberi biji mangga. Nah, tetapi mengambilnya biji mangga itu ternyata harus menyeberangi sungai, mendaki gunung, dan melewati hutan. Di dalam bahasa persilatan, pengambilan biji mangga ini melewati rimba golok dan hutan tombak. Wah, jadi sulit sekali. Karena untuk mendapatkan biji mangga yang diceritakan Pak Adi tadi. Nah, kemudian petani ini agak stres. Sanggup nggak saya ini ya melewati hutan golok rimba tombak ini, bisa nggak? Nah, lalu dia pergi mencari para murid sekolah waing seperti Pak Adi ini. Jadi dicari, gimana caranya ini? Saya mau menyeberangi sungai, menaiki gunung, memasuki hutan rimba lebat. Saya takut. Wah, kemudian beliau sebagai seorang pakar menuliskan sebuah jimat. Ya, bayangkan Pak Adi dengan pakaian hitam-hitam, pakai seperti Pak Sony itu, ya, kemudian gelangnya akar bahar, wah, baunya kemenyan. Itu menuliskan sebuah jimat. Jimat ditulis di atas selembar kulit. Dikatakan ini kulit sakti ini. Kemudian dilipat baik-baik, masukkan kantong ajaib. Bawa ini, sambil suaranya dikenceng-kencengkan sedikit, dikeras-keraskan sedikit, dikelihatkan berwibawa, bawa sedikit, bawa hati-hati ya. Jangan pernah dibuka sebelum sampai tempat. Wah. Kemudian oke, kata sang petani tadi. Saya bawa. Wah, sama petaninya disimpan baik-baik. Jangan sampai hilang. Ini jimat yang ngasih murid waing. Kemudian pelan-pelan dia jalan. Dia coba menyeberang sungai. Dengan keyakinannya pada jimat itu, dia pelan-pelan naik kapal, selamat. Kemudian dia mulai mendaki gunung. Wah, capek sekali hanya untuk mendapat sebutir biji mangga. Itu aja ngelewati susahnya begini. Sebetulnya petaninya agak ngomel-ngomel juga. Sebetulnya ini biji mangganya ini beli di pasar aja bisa. Wah, kenapa ya saya suruh naik gunung, nyebrangi sungai kayak gini. Tapi ya sudahlah, ini perintahnya begini, ya sudah jalani. Wah, naik lagi dia, naik gunung. Wah, sekali, capek sekali, tapi dia merasa saya harus bisa ini, saya harus bisa. Apalagi ada jimatnya ini, mesti bisa. Kemudian naik lagi dia, lewat gunungnya. Sekarang masuk hutan. Wah, jalan lagi pelan-pelan, aduh kemalaman lagi masuk hutan. Padahal orang ini takut sama cecak, takut sama kacoak, takut sama tokek, takut. Tapi kok ini malah harus bermalam di hutan, sehingga akhirnya harus berkumpul dengan
ular dan lain sebagainya. Waduh, dia takut sekali. Tapi karena ada jimat, dia berani. Maju lagi dia. Akhirnya dia menembus hutan, bertemu dengan tokoh yang tadi akan memberikan biji semangka itu. Mangga, oh pinter Anda, masih ngikuti terus, bagus. Nah, tapi yang ngikuti ternyata sebelah sini, yang sebelah sana mulumu. Yang bengok di situ ini anak-anak muda ini, mangga. Wah, yang tua-tua tadi di sana-sana bingung, mangga atau semangka ya? Aduh, mangga. Akhirnya dapat sebutir biji mangga tadi. Kemudian dia balik lagi. Dia melewati hutan lagi, terpaksa bermalam lagi, tapi untuk yang kedua dia sudah merasa tenang karena dia yakin kekuatan jimatnya ini. Kemudian dia mendaki gunung lagi, dia yakin lagi, menyeberangi sungai, dia yakin lagi, dan akhirnya dia bisa balik ke tempat asalnya dan dia menanam mangga seperti yang tadi Pak Adi ceritakan itu. Itu terus tadi ceritanya Pak Adi. Nah, ini saya akan flashback sebentar sebelum yang dikisahkan Pak Adi itu. Nah, kemudian sang petani ini kagum sekali dengan jimatnya ini. Wih, ternyata jimat ini luar biasa. Dalam istilahnya Pak Soni, jimalutuk. Oke, Pak Soni, ya Pak Soni. Ini namanya jimalutuk. Nah, jimat yang luar biasa. Nah, kemudian petani ini kemudian bertemu dengan sang dukun tadi. Wah, jimatmu top markotop. Kok bisa ya? Saya ini orang yang penakut, tapi akhirnya saya bisa menyeberang sungai, menaiki gunung, memasuki hutan. Wah, semua lewat, rimba golok, hutan tombak, habis semua, hajar lewat. Wah, top sekali. Apa ini yang kamu tuliskan? Kemudian sang dukun tadi membuka kantong kulit tadi, mengeluarkan selembar kulit di dalamnya, dan dibuka. Ada back soundnya, berebet. Wah, hebat. Ini ada back soundnya ini ternyata. Dibuka, berebet. Selembar kulit itu tidak ada tulisannya, kosong melompong. Kaget sang petani ini, loh kok kosong? Apa nih saking saktinya sehingga tulisannya tidak tampak? Bukan, ini sebetulnya hanya alat. Kamu sebetulnya sudah punya potensi diri, cuman kamu tuh tidak percaya pada dirimu sendiri. Kamu merasa lemah, kamu merasa tidak bisa, kamu merasa tidak mampu. Rasa tidak mampu, mitos-mitos bahwa kamu tidak bisa, itu yang membuat Anda tidak bisa sungguhan. Tapi ketika kamu dikasih jimalutuk yang sebetulnya isinya kosong melompong, kamu merasa yakin, wah ini bisa. Nah, akhirnya sungguhan bisa. Jadi sesungguhnya setiap manusia punya potensi diri. Cuman kadang manusia tidak menyadari adanya potensi diri itu. Dia kadang membutuhkan bantuan dari luar, kadang membutuhkan dorongan-dorongan dari luar. Karena itu adanya keluarga, adanya lingkungan yang mendukung, adanya teman yang mendukung, itu yang sangat membantu potensi diri kita. Karena itu kalau tadi pertanyaannya Saudara Dudi tadi atau Pak Dudi tadi adalah apakah ada potensi diri atau bagaimana pandangan Buddhis tentang potensi diri? Setiap manusia punya potensi diri, bagaikan berlian yang perlu digosok. Dalam konsep Buddhis, manusia itu sesungguhnya hanya berbeda ketebalan debu kegelapannya. Jadi kalau berlian itu semua punya berlian, cuman gosokannya ini ada yang tebel sekali, digosok, dipentung juga tidak bisa pecah-pecah. Ada yang cuma disenggol saja sudah kelihatan berliannya, sedikit dan sebentar. Sedikit dan sebentar. Jadi kelihatan sebentar, seminggu kemudian nutup lagi. Itu orang yang dulu berani, seminggu kemudian takut lagi.
berani lagi, takut lagi. Nah, jadi semuanya ada, tinggal menggosoknya. Nah, nanti bagaimana menggosoknya? Nah, ini tahap yang berikutnya lagi. Jadi saya pastikan dalam konsep Buddhis, setiap manusia punya potensi diri yang harus digosok, yang harus ditempa agar muncul dan membangkitkan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan di waktu-waktu di jangka panjang yang akan datang. Gitu. Kita di dalam membangkitkan potensi diri itu ada dua cara. Yang pertama, kita membutuhkan orang luar. Ini biasa sekali kalau kita mulai dari anak kecil. Jadi anak kecil kadang-kadang disuapin makanan yang baru, itu biasanya sulit. Ini kalau saya ngamati ibu-ibu ya, karena saya sendiri tidak punya anak. Jadi mereka ditawari makan, ayo ini makan. Wah, dia mulutnya ditutup terus. Ini enak, enak tenan. Nih coba-coba, makan sendiri ibunya. Oh enak, coba lagi. Nggak mau, ini loh enak, makan lagi. Wah, ibunya sudah habis setengah piring, baru anaknya mau sedikit. Oh ya enak. Ini adalah faktor luar yang tadi saya ceritakan, jimat. Jadi orang melihat orang lain kemudian dia mengikut. Wah, ini bisa juga, ini enak juga, ini bisa dilakukan. Nah, kemudian faktor yang di dalam adalah ketika seseorang menyadari kekurangan serta kelebihan yang dia miliki. Kalau di dalam konsep Buddhis, kita pada saat pagi hari bangun tidur, malam hari menjelang tidur, cobalah kita kemudian merenungkan pada diri kita sendiri. Kalau pagi hari, apa yang akan aku kerjakan sepanjang hari ini? Kalau malam hari, apa yang sudah aku kerjakan dan apa yang belum aku kerjakan. Jadi kalau pagi tadi, apa yang akan aku kerjakan? Banyak sekali, pergi ke pasar, mengantar anak sekolah, kemudian bekerja ini, bekerja itu, kemudian pulang, apa yang dilakukan, dan terus-terus macam-macam didaftar. Kira-kira ada 10 atau 15 item yang harus dikerjakan. Malam hari direnungkan, apakah yang sudah saya kerjakan? Ternyata kita bisa mungkin mengerjakan 15 item itu seluruhnya, mungkin hanya 10, mungkin hanya 8, mungkin hanya 3. Dari perenungan malam itu, kemudian kita lalu coba mengingat diri kita, apa yang kurang pada saya? Oh, ternyata saya ada kekurangan, yaitu malas misalnya, sehingga 15 yang direncanakan hanya 3 yang saya selesaikan. Tetapi 3 yang saya selesaikan ini adalah yang pokok-pokok, yang penting-penting, yang prioritas yang harus dikerjakan. Kalau begitu, saya memang malas, tetapi saya di dalam memilih sesuatu, saya hati-hati. Saya tidak ngawur-ngawur, tidak sembarangan, asal-asalan yang gampang-gampang, tapi yang sulit, yang memang sangat gawat untuk tidak dikerjakan, jadi harus dikerjakan. Kalau begitu, kita lalu melihat nilai positif dan negatif kita. Seseorang yang mampu melihat nilai positif dan negatifnya, itu adalah orang yang sudah bangkit potensi dirinya. Kalau istilahnya Pak Adi tadi adalah tahu yang memang harus diketahui, ada tahu yang tidak diketahui, tapi juga bisa tidak tahu apa yang tidak diketahui, bahkan juga bisa tidak tahu yang diketahui juga. Jadi bingung toh. Nah, ada yang tidak tahu apa yang tidak tahu apa-apa. Ya sudah. Nah ini dia bingung lagi. Pokoknya memang pakar kan apa-apa dibuat sukar lah. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau kita bisa memahami kekurangan dan kelebihan kita, maka pembangunan potensi diri, pembangkitan potensi diri, nanti masih kita akan bahas sedikit caranya, itu bisa bangkit. Karena dasar pertama adalah selain dorongan dari luar seperti yang tadi, jadi memotivasi orang lain, memotivasi orang tua kita, lingkungan kita, keluarga kita dan seterusnya, tetapi juga kita harus memotivasi diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak mampu memotivasi diri kita sendiri, kita menjadi orang yang tergantung pada orang lain. Padahal hidup kita kadang kita harus sendirian. Ketika kita tadi istilahnya memasuki hutan,
menaiki gunung, menyeberangi sungai, kadang kita harus sendirian. Sungai kesulitan hidup, rimba problem, gunung kesakitan, penderitaan, itu kita harus sendirian. Kita tidak mungkin sakit mengajak orang tua, aduh Pak aku sakit Pak, temen nih Pak aku sakit ini, aku mau disuntik, kamu aja yang disuntik ya, aduh temen nih. Tidak mungkin, kita harus hadapi sendiri. Ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, kadang kita ngajak orang malah baru ditelepon aja, orangnya sudah tutup telepon. Daripada nanti diutangi katanya. Loh. Kita sulit menghadapi itu. Kemudian kita menyeberangi kesulitan rumah tangga, itu kadang kita juga sendirian. Karena kita tidak bisa meminta tolong pada orang lain. Nah kalau kita mengerti kelebihan kita mengerti kekurangan kita, maka nanti kelebihan kita bangkitkan, kekurangan kita mulai perbaiki. Sehingga kemalasan tadi itu bagian dari kekurangan kita mulai kikis baik-baik, kita latihan dengan disiplin, kita belajar punya komitmen bahwa kalau saya mengerjakan 15 item setiap hari, saya harus kerjakan, saya harus berusaha. Jadi kita mulai membangkitkan potensi diri kita sendiri. Kemudian kita melihat kelebihan kita bahwa wah ini saya sudah memilih yang prioritas. Kalau gitu saya mengerjakan yang prioritas ini dengan cepat, sehingga hal-hal yang di luar prioritas saya bisa mengerjakan lagi pada sisa waktu yang tersedia. Sehingga nanti dari 3 item yang bisa dikerjakan setiap hari, kemudian nanti bisa jadi 5, akhirnya bisa jadi 8, akhirnya bisa jadi 10, akhirnya bisa 15, semua bisa dikerjakan. Kenapa? Karena mau berlatih, seperti pelari yang Anda sudah 5 kali dengar tapi tetap ngomong nggak dengar tadi, itu kan dilatih, sehingga akhirnya bisa mencapai target yang kita harapkan. Demikian pula kalau kita bisa memahami kekurangan dan kelebihan kita, maka nanti dengan sistem yang diberikan dalam konsep yang nanti sebentar lagi akan kita bahas, itu nanti bisa bangkit semua untuk meraih apa yang Anda harapkan. Begitu, Mas. Luar biasa sekali. Jadi setelah kita tahu potensi diri dari beberapa cara, kalau tadi saya mengatakan tentang perenungan, pagi bangun tidur apa yang harus kita kerjakan, kemudian kalau malam kita mau tidur apa yang sudah kita kerjakan, sehingga nanti tahu kelebihan kita dan tahu kekurangan kita, itu semacam evaluasi. Kemudian tadi Pak Adi menyampaikan tentang apa yang kita sukai sehingga bisa menjadi lapangan kerja kita atau menjadi potensi diri yang kita bisa kembangkan. Seperti tadi suka berkelahi itu, saya ingat Mike Tyson. Mike Tyson itu dari kecil suka berkelahi. Dan ternyata dia bisa jadi petinju yang kelas dunia juga. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara mengembangkan potensi diri ini yang masuk pada poin kita siang hari ini yang sangat penting sekali. Saudara-saudara, kalau pengembangan potensi diri yang kita perlukan agar Anda mudah untuk mengingat, karena sesungguhnya dalam konsep-konsep Dharma ini banyak sekali cara pengembangan potensi diri, tapi cuman agar Anda mudah saja, saya akan menggunakan salah satu yang kita gunakan dan sudah dari tadi diulang-ulang beberapa kali ketika saya duduk di bawah tadi, yaitu yang dikenal dengan Pancabala. Pancabala itu 5 kekuatan. Kalau tempat ini namanya Panca Dharma, 5 kebenaran. Ini Pancabala, 5 kekuatan. Bala itu kekuatan. Saudara-saudara, Anda masih ingat tadi istilah Pancabala itu timbul atau muncul atau disebutkan siapa? Hah? Siapa? Sujono. Suji, oh Sujiono. Ya, Sujiono ya. Suji ono ya. Suji Raono ya. Saudara, tadi sudah disampaikan oleh saudara Suci, betul, itu yang disebut Pancabala, dan siang hari ini kita akan bahas itu sebagai cara untuk meningkatkan potensi diri. Yang disebut Pancabala, yang pertama adalah Sadabala, yang kedua Wiryabala, yang ketiga Satibala, yang keempat Samadibala, yang kelima Panyabala.
Apakah maknanya semua ini? Yang pertama adalah sadabala, kekuatan keyakinan. Kita bisa maju, kita bisa meningkatkan potensi diri kalau kita yakin kita mampu akan hal itu. Kalau tadi cerita yang saya sampaikan adalah keyakinan itu timbul dari luar dengan bantuan jimat kemat itu, kita bisa maju menghadapi semua kesulitan. Saya yakin saya bisa, walaupun saya bergantung pada jimat. Tetapi pada tahap yang kedua, ketika kita mulai menggali potensi diri kita yang ada, maka jimat yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Jimat yang sesungguhnya adalah perubahan pola pikir menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan kita. Karena kadang pola pikir kita itulah yang membuat kita itu hidup dalam kesulitan. Saudara-saudara, ketika Anda tadi ditanya sang pelari, Anda menjawab tidak pernah dengar. Kenapa Anda menjawab tidak pernah dengar? Karena Anda terjebak dengan pola pikir yang mempersulit diri Anda sendiri. Oh, bahwa kalau mendengar itu harus mengerti riwayatnya, lahir di mana, ya prestasinya apa, sehingga Anda ditanya, sudah pernah dengar? Belum. Padahal ya, kalau Anda menjawab dengan pola pikir yang berubah, sudah pernah dengar? Ya pasti sudah, barusan diomong kok. Itu namanya itu. Lah kalau nanti dijawab, ngerti nggak, kenal nggak orang ini? Ya nggak kenal. Itu kan pertanyaan berikutnya. Tapi sudah pernah dengar nama ini? Ya sudah. Nah inilah pola pikir kita yang membuat kita menjadi sulit sendiri. Kita yang harus mengubah. Kita sekarang harus punya keyakinan bahwa kita mampu melakukan sadabala, kekuatan keyakinan. Saya bisa. Saudara-saudara, saya bisa itu sangat penting sekali. Beberapa orang kalau saya tanya, misalnya, kenapa kamu kok tidak mau ikut seminar atau talk show semacam begini? Aduh, saya nggak ngerti omongan begitu-begitu, nggak ngerti saya. Saya nonton wayang lebih ngerti. Ya, wayang potehi, ya, tadi ceritanya beliau juga wayang potehi juga ngerti. Tapi kalau potehi tenanan begini nggak ngerti aku. Kalau Anda menjawab dengan pola pikir yang berubah, sudah pernah dengar? Ya pasti sudah, barusan diomong kok. Itu namanya itu. Lah kalau nanti dijawab, ngerti nggak, kenal nggak orang ini? Ya nggak kenal. Itu kan pertanyaan berikutnya. Tapi sudah pernah dengar nama ini? Ya sudah. Nah inilah pola pikir kita yang membuat kita menjadi sulit sendiri. Kita yang harus mengubah. Kita sekarang harus punya keyakinan bahwa kita mampu melakukan sadabala, kekuatan keyakinan. Saya bisa. Saudara-saudara, saya bisa itu sangat penting sekali. Beberapa orang kalau saya tanya, misalnya, kenapa kamu kok tidak mau ikut seminar atau talk show semacam begini? Aduh, saya nggak ngerti omongan begitu-begitu, nggak ngerti saya. Saya nonton wayang lebih ngerti. Saudara, karena Anda sudah menutup diri dengan mengatakan nggak ngerti, jadilah nggak ngerti sungguhan. Karena Anda yakin nggak ngerti sungguhan. Tapi kalau Anda mau mengatakan, ya saya coba dulu ya, mungkin saya bisa, saya coba dulu, coba saya dengar. Nah, akhirnya, oh dicoba, bisa. Dengan mencoba, 50% berhasil. Dengan tidak mau mencoba, 100% gagal. Keyakinan itu berani mencoba, hasilnya apapun juga tidak usah dipusingkan. Nah sekarang nomor satu punya keyakinan yang kuat, entah dorongan dari luar, entah kita percaya potensi diri kita mulai bangkit. Misalnya tadi yang dikatakan Pak Adi, misalnya seneng ngomong. Nah seneng ngomong itu bisa jadi pembicara, betul. Tapi beberapa orang yang dikatakan, ayo maju ngomong di depan, wih nggak bisa saya,
Wes, saya kalau suruh ngomong di depan, aduh, gobios. Padahal ngomong di depan sama ngomong sama temen itu sama. Kita ngomongnya sama. Yang beda pendengarnya. Pendengarnya cuma 1 orang dengan pendengarnya 100 orang. Hanya itu, tapi kita ngomongnya sama. Beberapa orang karena konsep perpikirannya tertutup dengan mitosnya sendiri. Wah, ini 100 orang ngeliatin saya stres. Kalau diliatin 1 orang kok enggak? Nah, kalau begitu gimana? Ya kamu liatin 1 aja. Itu cara yang gampang toh. Jadi lihat 1 di sana, 1 lihat, ngomong sana sudah, pindah sebelah lihat 1 sudah, lihat 1 terus enak. Lah yang lain apa? Yang lain ini pelengkap penyerta saja. Ada kepala tapi saya enggak tahulah siapa punya itu. Jadi lihat 1. Jadi kita ngomong hanya 1 kepada 1 kepada 1 kepada 1. Bisa. Nah, kalau Anda sudah yakin, bisa. Ternyata kalau saya ngomong kepada 2 orang bisa. Berarti sekarang lihat 2, lihat 2, lihat 2, lihat 2. Akhirnya bisa. Kenapa? Karena saya yakin, saya bisa. Saya coba, saya pasti bisa. Sehingga akhirnya Anda yang pintar ngomong di rumah, Anda yang pintar ngerumpi di kamar, itu hanya bisa menjadi pembicara-pembicara handal. Lah kalau sekarang di kamar saya ngerumpi nggak kelihatan, nggak kelihatan orang, nggak kelihatan. Jadi penyiar radio aja. Ngerumpi di dalam kamar kuarpe dewe sambil nangkring ngerokok bisa. Tidak ada problem. Iya kan? Nah, jadi dari hobi kita, dari kesenangan kita dengan keyakinan yang kuat bisa. Nah, kalau kita sudah punya sadabala, punya keyakinan sebagai kekuatan, maka muncullah wiriyabala, yaitu kekuatan semangat. Kenapa kita bersemangat? Karena kita merasa mampu melakukan. Anda yang tadi baru senang bisa ngomong pada 1 orang, Anda akan nyoba pada 2 orang, Anda akan nyoba pada 3 orang, terus menjadi orang yang dicoba menjadi lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Anda bersemangat untuk mencoba. Anda yang biasa masak, biasanya untuk sendiri aja, aduh sakit perut, kemudian dikasihkan anjing, anjingnya juga mati, pingsan. Waduh, ini wah masakanku nggak enak, stres. Tapi kemudian Anda, saya coba lagi. Mulai makan, ya sakit perut, kemudian kasih lagi ke anjing, anjing jalannya goyang-goyang. Oh ya sudah, ini lumayan, yang kemarin mati, ya sekarang goyang-goyang teler. Oke, makan lagi. Ya sakit perut, kasih anjing sudah tenang. Oh ini berarti cocok untuk makanan ternak. Nah, terus dicoba. Akhirnya kita merasa, loh kok enak. Begitu enak, kasih mertua. Teler enggak dia? Goyang-goyang enggak dia? Wah. Tidak. Wah berarti cocok sudah. Nah Anda seneng. Kemudian Anda coba lagi, bisa untuk seluruh keluarga, bisa untuk teman dan tetangga. Akhirnya Anda bisa buka catering, gara-gara Anda suka masak. Kenapa? Karena Anda punya wiriyabala, punya semangat untuk nyoba. 50% berhasil dengan mencoba, 100% gagal kalau kita tidak mau mencoba. Sadabala, punya keyakinan yang kuat, punya semangat untuk memperjuangkan keyakinan. Yang ketiga, kalau semangat berdasarkan keyakinan kita itu timbul, maka yang muncul adalah sati bala. Sati adalah perhatian yang kuat. Anda yang bekerja berdasarkan kesenangan Anda yang berumah tangga karena Anda happy berumah tangga, muncul semangat untuk berumah tangga karena Anda yakin dengan rumah tangga ini Anda bisa membangun bangsa Indonesia yang baik. Padahal kalau sekarang kita lihat 63 tahun kemerdekaan kita kemudian apa peranan saya untuk bangsa Indonesia? Ya sudahlah, saya punya anak yang baik. Bisa. Jadi tidak harus jadi pejuang yang angkat senjata. Anak yang baik itu saja sudah pejuang bagi Indonesia. Jadi saya akan produksi anak yang baik, saya didik dengan baik, saya bersemangat mendidik anak yang baik, sehingga nanti generasi muda di masa depan bukan generasi narkoba, tapi generasi yang cinta damai, cinta dengan lingkungan,
cinta untuk menjaga supaya tidak ada global warming misalnya, saya akan didik anak saya dengan baik. Anda sudah menjadi pejuang-pejuang untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kalau begitu, kemudian Anda lalu bersemangat untuk menjalankan. Dan Anda akan penuh perhatian pada hal-hal kecil. Ketika anak Anda menjabut rumput sekalipun, Anda yang punya konsep ingin menjaga lingkungan, ingin menjaga supaya tidak terjadi pemanasan secara global, kemudian Anda akan mengatakan, "Nak, kamu jabut rumput yang ini tidak masalah karena ini memang mengganggu keindahan. Tapi coba di tempat yang kosong di sana, kamu juga tanam rumput yang baik." Sehingga akhirnya di tempat yang kotor, di sela-sela paving, anak ini akan membersihkan rumput. Tetapi di taman yang bagus, anak ini akan menjaga rumput agar bisa hijau. Sehingga nanti ada perubahan di dalam cuaca secara mendunia. Ini adalah merupakan sati bala, perhatian yang kuat walaupun pada hal yang kecil, karena ingat pada keyakinan dan semangat yang kuat. Anda yang tadi misalnya senang masak, maka hal-hal yang kecil Anda juga perhatikan, bagaimana nanti menghias makanan yang sudah jadi. Di sana dikasih cabai, di sini dikasih timun, ya, jangan sampai di sana terus dikasih kresek dan lain sebagainya. Lah ini mau makan kok ada kreseknya, ada staplesnya, ini enggak karu-karuan. Tapi dengan kita hati-hati, maka staples itu kita singkirkan, biting-biting lidi kita singkirkan, sehingga makanan itu menjadi nyaman. Kehati-hatian. Kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat, semangat timbul berdasarkan keyakinan, hati-hati muncul melakukan segala hal yang sudah kita yakini bisa dilakukan, maka muncullah ketenangan. Apa artinya? Anda merasa sudah oke, ini loh yang terbaik yang saya bisa lakukan. Jadi ketika menyajikan makanan, ini loh pasti sudah asinnya cocok, pasti pedesnya oke, pasti tidak pakai staples, pasti sudah tidak ada plastiknya, pasti dagingnya empuk, ya. Nah ini karena kita tenang, karena kita sudah siap, segalanya sudah kita lakukan dengan baik, yang kecil-kecil pun kita sudah perhatikan dengan baik. Kalau sudah ada keyakinan, kekuatan keyakinan, sudah ada kekuatan semangat, kekuatan perhatian, kekuatan ketenangan, maka yang muncul adalah kekuatan kebijaksanaan, yaitu pada masa-masa tertentu kita melakukan evaluasi. Seperti yang tadi pada awalnya saya sampaikan, pagi bangun tidur, apa yang saya kerjakan? 15 item itu. Malam mau tidur, sudah berapa banyak yang saya kerjakan? Itu untuk evaluasi. Nah nanti di dalam pekerjaan kita, walaupun kita sudah tenang, kemudian kita evaluasi. Sudahkah pekerjaan saya ini perlu saya tingkatkan, perlu saya perbaiki, atau perlu saya ganti? Karena banyak orang yang ketika dalam kehidupan rumah tangga, dia semangat dalam rumah tangga, karena dia yakin rumah tangga ini menjadi salah satu cara kita bangsa Indonesia untuk membentuk masa depan bangsa yang baik. Kemudian dia hati-hati, teliti di dalam hal-hal yang kecil, sehingga anak merokok kita larang, kemudian pergaulan kita jaga supaya jangan kena narkoba dan sebagainya. Kemudian kita tenang karena anaknya tumbuh besar, tumbuh dewasa dengan baik, bisa menjadi warga negara yang berjasa, dia bisa berbakti kepada negara secara baik, dia bisa mengisi kemerdekaan yang ke-63 tahun ini dengan positif juga. Kemudian kita juga mengevaluasi, apa sudah cukup seperti ini? Apa masih kita bisa tingkatkan lagi? Potensi yang kita miliki ini, potensi yang sudah dimiliki oleh keluarga ini, apakah masih bisa ditingkatkan? Dengan kebijaksanaan, maka kita akan melihat mana hal yang penting yang mau akan kita tingkatkan, mana hal yang tidak penting yang akan kita tinggalkan. Karena yang disebutkan bijaksana adalah mereka yang bisa melihat yang penting sebagai yang penting dan meninggalkan yang tidak penting sebagai hal yang tidak penting. Kalau kita bisa melakukan 5 hal ini, yang merupakan salah satu dari upaya meningkatkan potensi diri, maka kualitas diri kita masing-masing, kualitas keluarga kita masing-masing, kualitas bangsa ini, kualitas negara ini, kualitas penduduk dunia ini
akan mulai bisa kita tingkatkan. Karena sesungguhnya peningkatan potensi diri secara global dimulai dari peningkatan potensi diri masing-masing negara pendiri dunia. Kalau negara-negara ini mau ditingkatkan potensi dirinya, dimulai dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat pembentuk negara tersebut. Kelompok masyarakat pembentuk negara itu bisa ditingkatkan potensi dirinya apabila keluarga-keluarga pembentuk masyarakat itu bisa ditingkatkan potensi dirinya. Dan keluarga yang bisa ditingkatkan potensi dirinya adalah kalau anggota keluarganya masing-masing mau meningkatkan potensi diri. Siapa anggota keluarga yang harus ditingkatkan potensi diri? Adalah kita semua. Karena itu mulailah dari kita untuk mencapai sesuatu yang besar. Kita tidak akan bisa mengubah dunia.